untuk mengantar kedua anak terkasih dalam pemberkatan nikah di hari ini. Atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, khususnya Badan Pelayan Majelis Jemaat GKI Peniel Kota Raja, menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada keluarga besar Patimukai Manuputi dan keluarga besar Nanlohi Tetelepta yang telah datang mengantar kedua anak terkasih Rio Marcel Patimukai dan Efrin Yulia Nanlohi untuk diberkati di rumah Tuhan di sini di Jemaat GKI Peniel Kota Raja. Sekali lagi dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut dan mempersilahkan kedua calon mempelai dan keluarga untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day He has Ibadah pemberkatan nikah kedua anak
Rio Marcel Patimukai, dan Efrin Julia Nanlohi. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyi bersama di dalam nyanyian Mazmur 150 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya. Puji kemuliaan-Mu di bentangan yang teduh. Puji Allah, haleluya. Maha kuasa dan benar, perbuatannya besar. Puji Dia, haleluya. Bumi pula puji-Mu, bunyikan nafiri-Mu dengan suling dan gendang. Tepuk tari bersenang, nyanyi semerdu-merdunya. Hai segala makhluknya yang bernyawa, soraklah. Puji Allah, haleluya. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Atas pembimbing dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah, Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan 2, kita memuji Tuhan. Kami puji Engkau. Kami puji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa, dibesarkan nama-Mu oleh sekalian bangsa. Barang dunia fana, Penyasihan-Mu suci keadaan-Mu, Maha murah, Maha kaya. Orang-Mu yang berseru, Kau lepaskan dari bahaya. Langit milik-Mu, menghormati kuasa-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi dasar daripada ibadah pemberkatan dan peneguhan hari ini, diberikan kesempatan
dari Wai bermazmur untuk memuji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Persatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, kecuali maut, kecuali maut. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, kecuali maut, kecuali maut. Dengarkanlah firman-Nya, janganlah kau abaikan. Hai kau suami, hendaklah kau mengasihi istrimu. Begitu pula istri, engkau harus menghormati suamimu. Memang rumah tangga tak pernah lepas dari pencobaan, dan pasti semua akan mengalaminya. Semua itu hanyalah sementara. Hendaklah kita manusia saling memelihara cinta, cinta dan kasih sayang.
Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dengarkanlah firman-Nya, janganlah kau abaikan. Hai kau suami, hendaklah kau mengasihi istrimu. Begitu pula istri, engkau harus menghormati suamimu. Memang rumah tangga tak pernah lepas dari pencobaan, dan pasti semua akan mengalaminya. Semua itu hanyalah sementara. Hendaklah kita manusia saling memelihara cinta dan kasih sayang. Hendaklah kita manusia saling memelihara cinta dan kasih sayang. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam rumah-Mu yang kudus di Jemaat GKI Peniel Kota Raja telah datang ke dalam rumah-Mu kepada hamba-Hamba-Mu, keluarga besar Patimukai Nanlohi. Mereka membawa anak-anak mereka, Rio, Marcel Patimukai, dan Efrin Julia Nanlohi, supaya keinginan mereka untuk hidup sebagai suami istri Engkau restui dan Engkau berkati melalui hamba-Mu hari ini. Supaya pekerjaan pemberkatan ini dapat berlangsung, maka kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi alasan dan dasar kehidupan keluarga kedua anak kami. Firman yang menjadi terang di jalan kehidupan mereka selanjutnya. Firman yang memimpin dan menyelamatkan keluarga mereka. Beri kami kuasa Roh Kudus untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Beri kami kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu secara khusus untuk kedua anak kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, judulnya adalah Manusia dan Taman Eden. Saya baca ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya.
Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya tiap hari. Amin. Kedua mempelai, Rio dan Efrin, ya, itu nama betul ya, Rio dan Efrin. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai utusan Tuhan, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa pemberkatan nikah kudus dalam gereja adalah awal dari sebuah kehidupan keluarga Kristen yang dibentuk dan diciptakan Tuhan. Tujuan penciptaan dan pembentukan keluarga oleh Tuhan adalah supaya suami istri mengalami kebahagiaan di dalam keluarga, bukan di luar keluarga. Hari ini bapak-bapak kalau tidak rasa nyaman dalam, lari keluar ya. Tapi firman Tuhan bilang tidak. Keluarga adalah ciptaan Tuhan supaya kebahagiaan dialami di dalam keluarga, bukan di luar keluarga. Biasanya ada masalah suami istri, masalah bapak ibu, banyak orang memilih pergi dari rumah, pergi dari keluarga, pisah, pergi ke dunia hukum, cerai dan seterusnya. Dunia makin susah, jadi Bapak Pendeta tegas ya sejak awal. Jangan dengar yang bicara-bicara itu. Keluarga diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu hanya maut dan kematian yang dapat menghentikan kehidupan cinta kasih suami istri dan keluarga. Tadi Wahyu bermazmur dong, so mulai dengan bicara itu. Apakah dasarnya dan mengapa keluarga kita, suami istri, bapak ibu harus hidup bersama, saling setia dan saling mengasihi di dalam hidup selama-lamanya? Apa tujuan Tuhan menciptakan dan membentuk keluarga kita? Dan bagaimana suami istri dapat hidup dalam damai Tuhan Yesus Kristus? Mari kita dengar Kejadian pasal 2 ayat 18-25. Saya beri tema, keluarga adalah ciptaan Tuhan. Tuhan bukan ciptakan manusia saja, tapi sampai keluarga pun Dia ciptakan. Dia bentuk supaya laki-laki dan perempuan yang Dia ciptakan masuk tinggal di dalamnya. Narasi Kejadian pasal 2 ayat 18-25 mengisahkan tentang bagaimana Tuhan membangun sebuah keluarga yang layak bagi manusia. Tuhan membangun sebuah rumah tangga yang layak untuk manusia. Teks ini bicara tentang bagaimana Tuhan menyediakan seorang istri bagi seorang suami. Dan bagaimana seorang suami menerima seorang istri sebagai pemberian dan anugerah Tuhan bagi dirinya dan dalam hidupnya. Ada 3 hal yang diceritakan, dinarasikan di sini untuk membentuk cara pandang kita tentang sebuah perkawinan Kristen. Hal pertama, ayat 18-20. Tentang Tuhan Allah merencanakan dalam firman-Nya untuk menciptakan dan membentuk keluarga. Jadi Tuhan dalam firman-Nya, dalam hakikat dan dalam dirinya merencanakan membentuk sebuah keluarga. Dia sudah ciptakan laki-laki, sudah ciptakan perempuan, tapi nanti hidup sendiri supaya hidup sama masuk dalam rumah tangga pembentukan Allah itu. Ayat 18 berkata, dan itu firman Tuhan tidak baik
kalau manusia, laki-laki itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong perempuan baginya yang sepadan dengan dia. Tetapi dalam narasi ayat-ayat ini 19-20, Tuhan belum menjadikan penolong baginya. Dan karena itu semua yang dilihatnya di sekitarnya tidak dapat menjadi penolong baginya. Sebelum perempuan ada binatang semua dipanggil nama tapi tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok. Karena itu biasa kalau suami istri baku marah dong bilang binatang toh, karena tidak cocok. Dalam teks ini untuk pertama kalinya Tuhan Allah berfirman tentang yang tidak baik. Yang tidak baik dalam hidup manusia, jika laki-laki itu seorang diri saja, itu tidak baik bagi Allah. Dia harus punya teman, dia harus punya penolong, dia harus punya pendamping, dia harus punya istri. Hanya Tuhan yang dapat menjadikan penolong bagi seorang suami. Tuhan yang dapat menjadikan penolong bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki. Hanya Tuhan yang dapat membentuk kehidupan suami istri. Jadi Rio, Efrin, kalau sudah menikah, sudah hidup sebagai suami istri, sudah jadi bapak dan mama, jangan suka sendiri-sendiri. Jangan suka sendiri-sendiri ya. Jangan suka terima telepon, HP lalu lari jauh. Kebiasaan toh? Dulu sama-sama tiba-tiba permisi telepon ke sana dulu. Itu namanya sendiri-sendiri, rahasia-rahasia ya. Jangan selesaikan persoalanmu sendiri-sendiri juga. Tidak baik sendiri. Tidak boleh suami istri sendiri. Kalau boleh pakai baju sama-sama terus toh, sama ya. Bapak Ibu harus bersama terus. Jadi karena perkawinan dibentuk Tuhan, maka ayat 20 dikatakan bahwa manusia laki-laki itu berusaha untuk menemukan penolong atau istrinya, tapi ia tidak dapat menemukannya. Kau tidak bisa berusaha untuk menemukan siapa istrimu. Itu kata firman Allah, hanya Allah yang dapat membentuk dan membawanya untuk mendampingimu. Hal yang kedua pada ayat 21-22. Tentang cara Tuhan membentuk keluarga dengan menciptakan seorang perempuan dari kehidupan seorang laki-laki. Diceritakan bahwa Tuhan membuat laki-laki itu tidur. Artinya masalah istri, masalah wanita, masalah penolong adalah pemberian Tuhan. Kalau kau cari dengan kau mata buta itu nanti kau terdapat. Alkitab bilang kau tidur nanti saya yang cari. Manusia buta dan mati dalam persoalan pembentukan keluarga. Sebab Tuhan yang membentuk dan menciptakannya dari dalam kehidupan seorang laki-laki. Caranya, Tuhan membuat manusia itu tertidur. Kemudian Tuhan mengambil salah satu dari tulang rusuk, fungsi pelindung. Dibangunnyalah, dibuat, dibentuk, disiapkan seorang perempuan lalu dibawanyalah kepada laki-laki itu. Di sini Tuhan bukan saja menjadikan seorang perempuan, tetapi sekaligus Tuhan membawanya dan memberikannya kepada laki-laki untuk menjadi penolong dan istrinya. Itu artinya seorang istri adalah pemberian Tuhan untuk seorang suami. Supaya istri menjadi penolong dan suami menjadi pelindung. Istri adalah penolong, suami tidak dapat melakukan apa saja dalam keluarga tanpa istri. Demikian juga suami adalah pelindung. Istri akan mengalami masalah dalam hidup tanpa suami. Suami istri, orang Papua bilang kam dua saja, tak perlu orang lain. Kam dua dan Tuhan. Orang lain adalah pihak ketiga. Hal yang ketiga pada ayat 23-25, itu sebuah komitmen, sebuah sukacita dan kebahagiaan ketika menerima seorang istri dalam hidupnya. Menerima anugerah yang terindah dalam hidup. Laki-laki itu berkata, ini dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia ini saya dan saya ini dia. Kitong dua sama karena berasal dari Tuhan, diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan. Rio dan Evin yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan bagi kita semua, terutama kamu berdua. Kamu sudah lihat Tuhan bentuk dan ciptakan Efrin, istri Rio sejak hari ini, dan dibawa kepada Rio sebagai suami. Ingat Rio bahwa Efrin adalah istrimu dan penolongmu.
dalam hidup. Jangan kau bilang dia tidak bisa tolong. Dia yang Tuhan kasih untuk tolong kau. Demikian juga Efrin, ingat bahwa Rio adalah pelindungmu. Sejak saat ini Rio adalah pelindungmu yang mencintaimu. Tuhan menjaga dan melindungi hidup keluarga kamu berdua. Ingat, Dia telah menjadikan dan membentuk serta menciptakan keluarga kamu berdua hari ini. Amin. Kita akan memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 160 dan mengantarkannya ke meja altar Tuhan. Tuhan, ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Bila mulutku menggah, hanya dalam Tuhannya, suara bibir dah penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasih-Ku punggliku, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang beribadah dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini telah memberi persembahan sebagai tanda syukur atas anugerah-Mu hari ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami dalam bentuk uang menjadi berkat bagi banyak orang. Kuduskanlah kedua anak yang akan diberkati nikah mereka hari ini, Rio dan Efrin, supaya mereka menjadi berkat dalam kehidupan keluarga yang baru di dalam dunia dan di tengah jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Amin. Vokal grup Shalom Voice diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan.
Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
Kita akan masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Pertama adalah pengajaran firman Tuhan. Jemaat Yesus Kristus dan saudara mempelai berdua, Rio Marcel Patimukai dan Efrin Julia Nanlohi, yang telah datang ke dalam rumah Tuhan supaya pernikahanmu dikukuhkan dan diberkati di hadapan Tuhan dan jemaatnya di sini. Dengarlah pengajaran firman Tuhan tentang pernikahan Kristen. Allah Bapa sudah menjadikan manusia sebagai pria dan wanita, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah yang telah memanggil saudara-saudari ke dalam persekutuan hidup sebagai suami istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya sebagaimana diberitakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29 dan pasal 2 ayat 8 sampai 25. Dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran Tuhan Yesus dengan jemaatnya sebagaimana diberitakan dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berdasarkan kesaksian Alkitab ini, maka kita mengaku bahwa lembaga pernikahan Kristen adalah bagian dari rencana Allah yang diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberi pesan dan nasihat kepada saudara berdua, kedua mempelai, yaitu pertama, hendaklah suami istri mengabdikan hidup rumah tangganya kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup untuk memperlihatkan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan oleh persekutuan yang kokoh secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup suami istri, dialah Allah yang dengan kemurahan dan kasih-Nya ikut membangun rumah tangga Kristen yang dikokohkan dan diberkatinya. Janji nikah. Sekarang sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang kedua mempelai untuk berdiri sambil berjabatan tangan kanan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara mempelai berdua sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan sebagai suami istri. Saudara Rio Marcel Patimukai, hendaklah di hadapan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Efrin Julia Nanlohi sebagai istrimu yang sah? Kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, dalam keuntungan dan kemalangan, bahkan pada waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Keempat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu, dan hal itu hanya akan terjadi oleh maut? Saudara Rio Marcel Patimukai,
Apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji di depan hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saya setia dengan nikah ini. Saudari Efrin Julianan Lohi, hendaklah di hadapan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan di sini, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Rio Marcel Patimukai sebagai suamimu yang sah? Kedua, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, dalam keuntungan dan kemalangan, bahkan pada waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Keempat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu, dan hal itu hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Efrin Julianan Lohi, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaatnya, bahwa saya setia dengan nikah ini. Pengakuan dan janji saudara berdua, Rio dan Efrin, didengar oleh Tuhan dan disaksikan di tengah jemaat di sini. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, dan apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas juga di dalam kerajaan sorga. Jemaat kita memuji Tuhan, nyanyian rohani 144 ayatnya yang ketiga. Sekalian bangsa sekali hendak, peneguhan, kemudian pemberkatan. Setelah pemberkatan, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Saudara Rio Marcel Patimukai dan saudari Efrin Julianan Lohi, berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami meneguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan kemurahan Allah. Tuhan menyinari nikahmu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi kamu damai sejahtera. Nyanyian Mazmur 134. Give
nyali dunia, beranugerah, berikan Sion yang teguh, benarnya pada jalanmu. Berhadapan ya. Pasang cincin, pasang cincin. Dekat sini. Laki-laki pasang ke perempuan. Laki-laki pasang perempuan. Ini siapa pun? Oh begitu. Rio. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Dekat sedikit lagi ya, rapat. Oke, buka slow-nya. Silakan rapat sedikit lagi. Ya, oke, sayang. Alkitab, ini rohani, ada kidung jemaat, memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya ya. Tuhan memberkati kami dua ya. Kita menyanyi nyanyian kidung jemaat 413 ayat 1, 2 dan 3 untuk memberi persembahan sulung. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan
agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, laku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri, kita hendak mengaku iman percaya kita. Setelah pengakuan iman, dipersilakan solo dari Bu Neti Nahwai. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku iman percaya kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Solo Neti Nahwai diberikan kesempatan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have lain to the fire, darkest night, you are close like my other. I know you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh yeah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh
God's running after, is running after me. Your God is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. 'Cause your God's running after, is running after me. 'Cause your God's running after, is running after me. Your God's running after, is running after me. With my life laid on, I'm surrounded now. I give you everything. 'Cause your God's running after, is running after me. In all my life you have been faithful. Oh yeah. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, 'cause my love with heaven faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, yang telah menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus dan beri kehidupan dalam Roh Kudus. Terima kasih untuk pembentukan keluarga, pengukuhan dan pemberkatan bagi anak Rio dan Efrin hari ini. Mereka telah menjadi satu keluarga baru dalam jemaat-Mu, keluarga Patimukai. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan keluarga baru ini, suami dan istri, supaya Tuhan pimpin mereka terus. Atur langkah mereka, bimbing dalam tangan-Mu, melewati jalan hidup di tengah dunia. Pimpin mereka dalam pekerjaan-pekerjaan. Jika karena pernikahan ini ada kekurangan, Tuhan tambahkan, supaya mereka berdua jangan meragukan akan kuasa-Mu. Berkati kedua orang tua, keluarga Patimukai dan keluarga Nanlohi, keluarga besar Patimukai dan keluarga besar Nanlohi. Untuk segala yang telah mereka beri bagi kedua anak ini, Tuhan buka tingkap langit dan curahkan berkat-Mu yang berkelimpahan, lalu beri umur panjang bagi orang tua dan keluarga besar. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan para hamba-Mu dalam jemaat, pendeta, penatua dan siamas yang telah melayani pemberkatan nikah ini. Tuhan kuduskan hamba-hamba-Mu ini bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi pekerjaan-Mu yang lebih besar dari hari ini. Bapa di surga, mereka akan melaksanakan resepsi sebentar. Kami taruh ke resepsi pernikahan ini sebuah penyampaian kepada dunia
bahwa kedua anak ini telah diberkati oleh Yesus Kristus dan menjadi milik Allah. Kiranya resepsi mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duet keluarga diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi nyanyian Kidung Baru 188 ayat 1 dan 3. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang.
saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia, ya banggaku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Kembalilah ke dalam kehidupan, dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati keluarga Rio Marcel Patimukai dan Efrin Julian Nanlohi dalam mengarungi rumah tangga yang baru, dan menyertai dan memberkati jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama ibadah pemberkatan Nikah Kudus di pagi hari ini yang telah dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta GM Utoy MTH. Atas nama kedua mempelai Rio dan Efrin beserta kedua keluarga besar Patimukai dan Nanlohi menyampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta GM Utoy MTH yang sudah melayani di hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti bersama penanda tanganan berita acara dan penyerahan surat nikah. Untuk itu dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Pendeta GM Utoy MTH, kedua mempelai dan kedua saksi agar dapat mengambil tempat pada meja yang telah disiap.
penyerahan surat nikah dari hambanya Bapak Pendeta GM Utoy MTH kepada kedua mempelai. Demikian penandatanganan berita acara dan penyerahan surat nikah di siang hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti sesi foto bersama. Sesi foto bersama yang pertama akan dilakukan oleh Bapak Pendeta bersama kedua mempelai.